Terkadang kita menyepelekan yang namanya nikmat iman dan Islam, padahal bisa jadi itu yang menyelamatkan kita. Coba misalkan di situ ada seseorang yang kita sukai dan dia pun suka ke kita, nggak ada yang lain. Kalau kita nggak yakin atau nggak sadar di situ ada Allah, bisa-bisa terjadi zina. Atau kita yakin di situ ada Allah, tapi lupa akan hari akhir, atau sama sekali tidak percaya dengan hari akhir, hari pembalasan, ya tentu akan terjadi zina. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan zinalah seseorang ketika dia zina sedangkan dia mukmin, ya nggak mungkin. Coba perhatikan para peminum minuman keras dan sebagainya lah sejenisnya. Apa yang bisa menghentikan mereka? Dikasih tahu ini akan merusak badan, ini bisa mematikan dan sebagainya ya. Kalau nggak ada iman, nggak mau dengar lah dia. Dia tahu itu dilarang, diharamkan, tapi tetap aja diminum, tetap aja dilakukan. Padahal udah jelas ini akan menimbulkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu di situ ada Allah, tapi keyakinan terhadap balasan ini yang dia lemah, ya. Sehingga menyebabkan keimanan kepada Allah pun melemah. Jadi seakan-akan dia lupa bahwa di situ ada Allah. Wala yashrabul khamra syarabuha hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ya begitupun para peminum khamr, dia nggak akan minum kalau dia punya iman, ya. Satu tetesnya pun dia nggak akan berani karena takut dengan siksanya Allah, ya. Bukan dia takut untuk rusak badannya, enggak lah. Sama yang gituan mah udah merasa kebal mungkin, ya, nggak tahu lah ya, karena udah candu mungkin. Begitu pula orang yang memiliki kesempatan untuk mengambil uang lah katakan, ya, di depannya ada setumpuk uang yang bukan haknya. Kalau tidak ada iman, dia akan ambil separuh, semuanya mungkin. Situ dia yakin tidak ada manusia yang lain yang bisa mengetahuinya. Ya, saya yakin kalau tidak ada amana billahi wal yaumil akhir, tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir, dia akan ambil itu. Lalu setelah beriman, setelah orang itu meyakini adanya Allah, adanya hari akhir dan sebagainya, dia memerlukan sesuatu panduan dalam kehidupannya, panduan yang benar dan adil. Di sini Islam lah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Berapa banyak orang yang merasa dirugikan dengan pengadilan di dunia buatan manusia. Bayangkan kalau itu terjadi kepada kita. Nah, tapi jangan berkecil hati, masih ada pembalasan selanjutnya, bukan hanya di dunia ini. Tapi kalau memang benar-benar dunia pun ingin berbuat adil, ingin tahu kebenarannya, maka Islamlah jawabannya. Dan bukan hanya benar dan adil, Islam pun adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi dan Allah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hanya saja nikmat Islam ini tidak bisa dirasakan oleh orang yang hubud dunia. Apa-apa dihitungkan dengan materi. Buat apa belajar agama kalau tidak bisa menghasilkan uang misalkan? Kalau bisa menghasilkan uang, ini pekerjaannya bukan oke, saya baru mau belajar agama, mau menghafal Al-Quran, mikir dulu apakah ini akan dapat beasiswa setelah saya hafal 30 juz. Orang yang berislamnya karena materi, dia tidak akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya Islam, bagaimana nikmatnya menundukkan pandangan, bagaimana nikmatnya bersedekah, bagaimana nikmatnya qiyamul lail, bagaimana nikmatnya saum Ramadan. Lebih dari itu dia malah merasa tersiksa, malah merasa menjadi beban. Nah itulah, lebih jauhnya lagi, na'udzubillahi min dzalik, jauh dari Islam itu adalah tidak melaksanakan Islam sama sekali. Ulaika kal an'am bal hum adall.
mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Maka dari itu berbahagialah orang yang diberikan karunia oleh Allah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Karena sesungguhnya apa yang kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nikmat yang paling besar terhadap mereka itu adalah berupa keimanan dan hidayah keislaman. Maka layaklah pada saat ini, detik ini, kita memuji Allah, kita syukur kepada Allah, minimal dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan hati kita pun selaras dengan apa yang kita ucapkan. Begitupun tingkah laku kita sehari-hari menandakan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan semua nikmat ini. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Seluruh yang diberikan nikmat itu hakikatnya dari Allah.